Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Bapak sekalian, kepada Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita di kitab Zadul Ma'ad, dan tema kita hari ini adalah tentang bersin dan nguap. Temanya sederhana tapi itu sehari-hari kita alami. Bersin dan nguap. Bersin dan nguap. Bahasa Sundana ruai. Menguap ruai. Bersin dan ruai. Sebelumnya kita bahas tentang perizinan, ya, apa izin gitu. Jadi kalau ada masuk rumah itu assalamualaikum lalu minta izin, jangan langsung bilang assalamualaikum langsung masuk, nggak boleh. Apalagi salamnya di dalam rumah, assalamualaikum udah di rumah. Dan ketika minta izin, posisi kita jangan di depan pintu tapi di pinggir pintu supaya tidak kelihatan aurat rumah, karena rumah itu aurat. Rumah itu aurat. Kan di jero teh aurat teh aya aurat TV butut. Ada keluarga kita mungkin yang belum rapi, atau mungkin di dalamnya ada aurat barang-barang kita. Aya TV butut kan aurat ya. Pambalanta. Aya cangkang cau di luhur TV aya. Segala itu. Kemudian aya anu TV-na sae teuing alus teuing jadi orang kamita. Jadi Nabi SAW melarang kita meminta izin masuk dan posisi kita di depan pintu. Yang diperintahkan oleh Nabi itu di sisinya, pinggir pintu. Jangan di depan pintu. Kenapa? Tujuannya adalah untuk tidak terlihat aurat rumah. Baik aurat yang bagusnya atau aurat yang tidak bagusnya. Karena rumah adalah aurat. Sekali lagi, rumah itu adalah aurat, kehormatan. Bahasa Arabnya hurmah. Rumah itu adalah hurmah. Rumah itu adalah aurat, kehormatan. Maka tidak boleh terlihat bagi orang yang tidak berhak melihatnya. Assalamualaikum, ketok 3 kali, minta izin, kemudian berdiri di samping pintu, jangan di depan pintu. Nah, itu adabnya seperti itu. Kalau sudah 3 kali salam tidak dijawab, pulang. Kalau udah salam 3 kali kemudian dijawab, lalu kita minta izin untuk masuk, adkhulu misalkan masuk, lalu dia tidak menjawab atau tidak mengizinkan, maka segera pulang. Kalau izin 3 kali tidak pulang, salam 3 kali tidak dijawab, pulang. Kemudian minta izin tidak dijawab, pergi. Itu ada minta izin dan salam ke rumah yang ingin kita kunjungi. Batas maksimalnya 3 kali. Al-istidzanu salasun fa in udina laka wa illa farji. Minta izin itu 3 kali. Kalau tidak ada izin maka pulanglah ke tempat yang kamu berasal. Hari ini tema kita adalah faslun fi hadis sallallahu alaihi wasallam fi adkaril utas. Bab tentang bersin dan helai. Menguap. Tasawub bahasa Arabnya, tasawub. Kalau bersin itu bahasa Arabnya apa? Atis. Kalau menguap itu tasawub. Ya, beda perlakuan soalnya antara bersin dengan menguap. Sabata anhu sallallahu alaihi wasallam. Ada sebuah hadis riwayat Imam Bukhari dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innallaha yuhibbul utas. Allah mencintai orang-orang yang bersin, karena bersin menikmat.
Itu karunia. Bersin itu karunia, nikmat. Wa yakrahu tasa'ub, dan tidak menyukai menguap. Jadi Allah menyukai bersin dan tidak menyukai huai. Huai itu bahasa Indonesianya apa? Nggak ada yang bentuknya masdar ya, itu kata kerja menguap gitu ya. Menguap ya. Kalau bahasa Arab kan ada bentuk kata bendanya tuh, tasa'ub, at-tasa'ub. Masdar itu tasa'ub. Dari tasa'aba ya tasa'abu, tasa'ub. Nah bahasa Indonesia itu tidak ada masdarnya, dia pakai kata kerja menguap. Allah menyukai bersin dan tidak menyukai menguap. Fa idza atasa ahadukum wa hamidallaha wa kana haqqan ala kulli muslimin sami'ahu an yaqula lahu yarhamukallah. Jika ada seseorang di antara kalian bersin lalu dia bertahmid menyebut alhamdulillah, maka wajib bagi yang lain menjawabnya yarhamukallah. Bahkan Ibnu Qayyim menyebutnya itu fardu ain. Fardu ain artinya super wajib. Kenapa? Karena Nabi menyebutnya hakul muslim. Kalau Nabi menyebut hakul muslim itu fardu ain. Hakul muslim alal muslim situn. Yang ketiganya apa? Apabila dia bersin dan bertahmid, maka balaslah yarhamukallah. Maka kata Ibnu Qayyim, menjawab salam yarhamukallah sama wajibnya dengan menjawab waalaikumsalam. Situ ada 6 hak setiap muslim dari muslim yang lain. Dalam sebuah hadis sahih Rasul bersabda ada 6 hak setiap muslim. Yang pertama apa? Radus salam, menjawab salam. Yang kedua, memenuhi undangan. Yang ketiga, itu terakhir. Yang ketiga itu adalah kalau dia bersin kemudian ucapkan yarhamukallah. Asal dianya alhamdulillah, kalau tidak enggak usah. Lalu yang keempat adalah apabila minta nasihat, kasih nasihat. Nomor 3 maksudnya. Keempat bersin. Yang kelimanya adalah apabila dia sakit kunjungi. Itu hak dia itu. Hak dia dari kita. Artinya apa? Wajib bagi kita melakukannya. Ibnu Qayyim sebenarnya menyebutnya kata hak itu sebagai fardu ain. Yang terakhir mengantar jenazahnya. Wa idza mata fatba'hu. Itu 6 hak setiap muslim dari muslim yang lain. Menjawab salam, kemudian memenuhi undangan, terutama undangan makan, undangan walimah. Kenapa walimah disebut walimah? Karena ada walimahnya. Walimah itu apa? Resepsi, makan. Yang ketiga adalah memberi nasihat. Yang keempat adalah menjawab bersin, mendoakan bersin. Yang kelima apabila sakit dikunjungi. Yang keenam kalau meninggal dihantarkan ke pemakaman. Itu hak yang wajib ditunaikan oleh muslim yang lain. Ya. Bahkan menjawab bersin juga kata Ibnu Qayyim itu fardu ain. Saya bacakan. Fadhahirul hadis al-mabdu bihi anna tasmita fardu ainin ala kulli man sami al-atis yahmadullah. Bahwa mengucapkan yarhamukallah adalah fardu ain bagi siapapun yang mendengar orang bersin dan mengucapkan alhamdulillah. Kalau tidak alhamdulillah tidak usah. Yarhamukallah. Pakai fi'il mudhari yarhamukallah. Semoga Allah memberikan rahmat kepadamu. Semoga Allah memberikan rahmat kepadamu. Huwanya Allah. Ka-nya kepada yang bersin. Yarhamuka Allah. Ayyaku yarhamukallah. Wa amma tasa'u. Adapun menguap atau huai, fa inna ma huwa min syaitan. Bersin mati Allah, huai mati setan. Huai mati setan. Fa inna ma huwa min syaitan fa idza tasa'aba ahadukum falyaruddahu mastata'. Maka tahanlah sebisa mungkin. Yarudda itu kembalikan ke asalnya gitu. Misalnya mau huai, tahan supaya tidak helai. Kalau terpaksa helai tutup.
Urang mah heuh teh disangajakeun. Wow. Saya mah lain kedengar semua itu. Wah si bapak kan heuh tuduhan gitu. Itu kebiasaan yang tidak baik. Kata hadis ini, kalau seseorang di antara kalian mau heuh palyaruda balikin, tekan sebisa mungkin tidak heuh. Kalau terpaksa heuh bunyi, maka tutuplah. Fa in ahadakum idza tasa'aba dhahika minhu syaitan. Karena setiap orang di antara kalian heuh dan bersuara, syaitan dhahika, tertawa melihatnya. Jadi asa menang setan itu. Wah, menang saya. Berhasil saya membuat dia tidak diridhoi Allah atau tidak disukai Allah. Kan yakrah kan. Allah membenci heuh. Kalau orang sampai heuh dilepas, maka syaitan dhahika minhu, tertawa melihatnya. Hayang disingsirekeun ku jurig, heuh. Tapi kan kalau ngantuk tuh biasanya Iya ditahan. Ngantuk heuh itu wajar, tapi ditahan. Saya pernah baca artikel heuh itu sebenarnya bukan dari ngantuk. Tapi ada semacam oksigen apa gitu yang kurang atau apa gitu tidak seimbang dia heuh. Dan nular ternyata. Dan ngantuk mah di sini. Dan nular katanya. Hah? Ada juga artikel. Kalau lihat orangnya kan haradai, orangnya jadi gaya. Heuh itu ya. Bisa jadi karena setannya pindah mungkin. Cek setan iyalah heuhkeun gitu. Jadi saya pernah baca heuh itu sebenarnya bukan ngantuk. Heuh itu karena ada oksigen yang tidak normal. Sehingga dan itu perbuatan setan. Dalam hadis itu heuh itu perbuatan setan. Kalau ngantuk mah mata yang mepet. Zakarul Bukhari. Misalnya jam 10 malam kita mulai, Tutup bayi. terus tidur kan? Iya. Mestinya begitu kan, bukannya ditahan, tidak menjadi tidak tidur lah gitu. Bukan ditahan tidurnya, ditahan heuhnya. Gayanya. Bukan tidurnya, heuhnya. Maksud beliau, kalau sudah baik berusaha untuk bertahan. Oh iya, ngantuknya tidurkan, ngantuknya tidurkan. Bahkan sholat itu hukumnya makruh kalau nahan ngantuk. Kan ada hadisnya, tidak boleh sholat itu nahan dua hal. Ya. Nahan buang hajat dan nahan ngantuk, nggak boleh. Kalau mau isya ngantuk berat, jangan sholat, tidur. Tidur. Karena khawatir ketika sholat baca yang lain-lain. Ya. Baca Quran nundutan. Jangan baca Quran, tidur. Ya. Perintah Nabi gitu, tidur. Khawatir ketika dia membaca ayat bukannya memuji Allah tapi mencela Allah. Makanya bagi orang yang ngantuk dan keinginan buang hajat, tidak boleh sholat, tidak boleh baca Quran, tidurkan. Nggak boleh ya. Posisi tidur itu posisi ngantuk kita sholat. Mendingan ditidurkan dulu, barang 5 menit, 10 menit, lalu kemudian sholat. Karena segar 10 menit juga. Jadi sekali lagi yang dimaksud di sini adalah kalau di antara kalian ingin menguap, tahanlah uapan itu. Dan kalau mau tidur ya silahkan tidur. Silahkan tidur. Dzakarahu al-Bukhari. Wa sabata anhu sallallahu fi sahihihi, dan dalam Sahih Bukhari hadis lain Rasul bersabda, "Idza atasa ahadukum falyaqul alhamdulillah wal yaqul lahu akhuhu aw sahibuhu yarhamukallah. Fa idza qala lahu yarhamukallah falyaqul yahdikumullah wa yuslih balakum." Dalam riwayat lain Nabi menyebutkan yahdikumullah itu karena yang bersihnya Yahudi. Jadi kalau muslimah yarhamukallah. Kalau yang bersihnya orang lain yahdikumullah. Semoga Allah memberikanmu petunjuk. Jadi orang bersih didoakan petunjuk biar yang kafir itu masuk Islam. Tapi kalau muslim doanya yarhamukallah. Setelah itu kan kalau disambung lagi jadi semua. Ada lagi, itu sambungannya. Tapi dalam riwayat lain Nabi menyebutkan yahdikumullah itu untuk orang Yahudi. Jadi ada dua hadis, ada dua riwayat. Ini saya bacakan hadis ini. Mana tadi? Tadi saya lewat berarti. Nanti ketemu situ. Wasabatan fi sahih Muslim idza ata sahadukum Muhammadallah fasyamituhu fa in lam yahmadillah fala tusyamituhu. Kalau dia tidak mengucapkan alhamdulillah,
tidak usah mengucapkan yarhamukallah. Ya. Nah, di riwayat yang ini tadi yang maksud oleh Pak Haji, bahwa setelah yarhamukallah dijawab lagi yahdikumullah wa yuslihu balakum. Jadi alhamdulillah yarhamukallah yahdikumullah wa yuslih balakum. Itu satu riwayat. Di riwayat lain Nabi melihat orang Yahudi bersin menyebut yahdikumullah. Semoga Allah memberikan kamu petunjuk. Jadi yahdikumullah itu bisa jawaban yarhamukallah, bisa juga itu adalah doa bersihnya untuk orang Yahudi atau orang non Muslim ya. Wa dhahirul hadis al-mabdu bihi anna tasmid fardhu ainin ala kulli min man sami al-atis yahmadullah wa la yujzi'u tasmidul wahid anhum. Wa hadha ahadu qawli ulama wa ikhtara Ibnu Abi Zaid wa Abu Bakar Ibnu Arabi dari kalangan Malikiyah wala dafi'a lahu. Jadi wajib hukumnya menjawab bersin apabila dia mengucapkan alhamdulillah. Kalau orang menyebut alhamdulillah ketika bersin lalu dijawab dengan yarhamukallah, maka hal itu membuat syaitan marah dan sedih. Wa dzalika kulluhu ghaidun lisyaitan muhzinun lahu. Jadi orang yang bersin mengucapkan alhamdulillah kemudian dijawab yarhamukallah, maka syaitan itu sangat marah dan sedih. Karena apa? Karena dia mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Syaitan merasa keberatan dengan doa semacam itu. Jadi syaitan itu merasa tersakiti, merasa sedih apabila melihat orang yang bersin itu mengucapkan alhamdulillah. Mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Itu untuk umum, dalam kondisi umum. Alhamdulillah ala kulli hal itu adalah saat kita mendapatkan kondisi yang umum, kondisi yang tidak kita sukai, kondisi yang berat di hati, kita tetap memuji Allah alhamdulillah ala kulli hal. Kalau kondisinya senang ditambahin nikmah, alhamdulillah ala kulli halin wa nikmatin. Jadi kalau kita mendapatkan nikmat, syukur, kita menyebutnya alhamdulillah ala kulli halin wa nikmah. Kalau kita mendapatkan sesuatu yang tidak kita sukai, nyebutnya alhamdulillah ala kulli hal. Sampai hal saja. Segala puji bagi Allah atas segala kondisi. Itu kalau mendapatkan sesuatu yang tidak kita sukai. Tapi kalau mendapatkan sesuatu yang kita sukai, kita menyebutnya alhamdulillah ala kulli halin wa nikmatin. Kalau sudah melaksanakan kebaikan, maka ucapannya alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Itu sangat lumrah di kalangan orang-orang Islam ya. Alhamdulillah ala kulli halin wa nikmatin. Atau kalau sudah ada perbuatan baik kita lakukan, ada kegiatan atau program yang baik kita lakukan, ada amalan baik yang baru kita lakukan, kita berdoanya alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Ini suka disebut oleh para masyayikh juga oleh para thalabul ilmi. Dan memang ada hadisnya bahwa Nabi kalau sudah melakukan kebaikan, udah sholat, udah zakat, udah sedekah, udah ngadain acara bagus, udah daurah, udah dakwah, udah segala macam lah, maka Nabi memuji Allah dengan pujian alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji ya, pakai bi. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya sempurnalah segala kebaikan. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya sempurnalah segala kebaikan. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Itu dibaca saat kita mendapatkan telah selesai melakukan kebaikan. Wa kana min hadis Rasulullah bin Atas ma dzakarahu Abu Dawud wa Tirmidzi an Abi Hurairah kana Rasulullah idza atasa wada ayadahu aw sawwa ala fihi. Rasulullah SAW apabila bersin, beliau meletakkan tangannya atau pakaiannya ke mulutnya gini. Bersin itu imaku kain atau baju ataupun pakai tangan. Tangan kiri. Tangan kiri.
tutuplah bersin dengan tangan ataupun dengan kain di mulut kita. Wa khafada aw ghadda bihi, dan meringankan suaranya. Jadi bersin nanti ulah dipolkeun tapi tahan sedikit supaya tidak terdengar terlalu keras. Wa ghadda bihi sautahu, menekan suaranya. Qala Tirmidzi hadisun sahih. Ini hadisnya sahih. Diriwayatkan juga oleh Abu Dawud ya, menguatkan hadis Tirmidzi. Nah ini kemarin kita bahas kalau bersin lebih dari 2 kali doanya bukan yarhamukallah tapi syafaqallah, karena orang itu sakit berarti. Kalau lebih dari 1. Wa sahha anhu annahu atasa indahu rajulun faqala lahu yarhamukallah summa atasa ukhra. Bersin pertama alhamdulillah yarhamukallah, bersin deui faqala ar-rajul mazkum, dia sedang salesma. Wa hadza lafdhu Muslim, ini lafaz riwayat Muslim. Annahu qala fil marati tsaniyah, beliau mengatakan di kedua kali, artinya bersin yang kedua. Wa amma Tirmidzi fihi fa fihi summa atasa tsaniyah was salisah fa qala sallallahu hadza rajulun mazkum. Jadi kalau bersin itu lebih dari 2 kali, 2, 3 dan seterusnya, maka Nabi menyebutnya hadza rajulun mazkum, ini teman kawan kita ini lagi salesman. Qala Tirmidzi hadza hadisun hasanun sahih, ini hadis yang hasan dan sahih. Maka doanya bagi dia adalah syafaqallah, semoga Allah menyembuhkan engkau. Kalau bersin lebih dari 2 kali. Kalau 1 dan 2 itu berarti bersin biasa. Kalau bersinnya banyak 2 lebih itu berarti sedang tidak fit ya. Wa an Abi Hurairah yarfa'uhu, dari hadis Abu Hurairah beliau memarfu'kannya ke Rasulullah, memarfu'kan itu menyampaikannya ke Rasulullah SAW, riwayatnya sampai ke Rasul. Idza atasa ahadukum falyushammithu jalisuhu wa in zada 'ala salasah fa huwa mazkum. Nah riwayat ini bukan 2 tapi 3. Kalau bersin lebih dari 3 kali berarti salesma. 3 di hadis ini 3, hadis yang tadi 2. Ya kan? Kita pegang yang banyak aja lah 3. Lebih dari 3 atau selamatnya gini aja 3 dan seterusnya lah, 3 dan seterusnya. Maka fala tusyamitu, jangan kau ucapkannya rahmukallah ba'da salas, setelah 3 kali itu ucapan doa yang lain ya. Ada hadisun hasan riwayat Abu Dawud dan Ibnu As-Sinni fi amal yaum wal lailah. Jadi bersin yang 2 kali atau 3 kali ke atas itu adalah didoakannya apa tadi? Kesehatan. Li'anna zakmah illatun, karena yang namanya salesma itu illah, sakit. Wa fihi i'tidar, dan dia punya udzur. Mintar kita tasmiti ba'da salas, untuk tidak mentasmitnya, mengucapkan yarhamukallah lebih dari 3 kali bersinnya itu. Jadi tidak ada kewajiban menjawab bersin yang lebih dari 2 kali. Kalau yang pertama itu Ibnu Qayyim menyatakan fardhu ain, karena di hadisnya disebutkan hak setiap muslim. Berarti itu urusan, bukan urusan sepele, urusan serius itu penting. Nah yang tadi saya sampaikan ini hadisnya. Wa sahha anhu, ada hadis sahih dari Nabi SAW, annal yahuda, bahwa orang-orang Yahudi kanu yata'atasun, kalau mereka pada bersin, yarjuna an yaqula lahum, mereka ingin didoakan oleh Nabi yarhamukallah. Orang Yahudi kabitaeun bisa lihat orang sanya nama. Fakana yaqul, tapi Nabi tidak mengucapkan yarhamukallah, karena tidak mungkin Nabi mendoakan supaya Allah memberikan rahmatnya. Nabi mendoakannya yahdikumullah wa yuslih, semoga kalian dapat hidayah. Gitu. Jadi orang kafir kalau bersin ngedoainnya bukan ngedoain rahmat, karena nggak boleh kita doain rahmat bagi orang kafir. Ngedoainnya hidayah. Yahdikumullah. Orang Yahudi bersin yahdikumullah. Orang Kristen bersin yahdikumullah. Orang Islam bersin yarhamukallah. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Karena kita sejatinya memang tidak boleh mendoakan maghfirah, rahmat, berkah dan ridwan. Apa ridwan itu? Keriduan Allah. Masih banget ya. Ridwan Allah SWT bagi orang yang muslim ya. Orang Islam itu berhak didoakan rahmat, maghfirah, kemudian keriduan Allah dan keberkahan. Tapi orang non muslim tidak boleh. Tidak boleh didoakan rahmat, tidak boleh didoakan berkah, tidak boleh didoakan maghfirah,
tidak boleh didoakan ampunan ya. Mereka hanya boleh didoakan hidayah. Hidayah, yahdikumullah atau hadakallah atau Allah yahdika ataupun Allahumma hdihi ila siratika al-mustaqim atau Allahumma ihdihi ila Islam. Disambung Allahumma hdihi ila Islam. Jadi untuk orang kafir kita hanya boleh mendoakan hidayah. Jadi kalau kita mau mengucapkan di hari raya mereka misalkan silakan saja, tapi ucapannya semoga Allah memberikan petunjuk pada kalian. Mun teu di baledogan. Mun teu di baledogan kita tersinggung nanti kan. Ya, tapi jangan doakan rahmatnya. Kalau ada mereka meninggal cukup ucapannya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang kafir meninggal agama apapun kita ucapkan innalillah wa inna ilaihi raji'un. Jangan sakit tuh, cukup, jangan didoakan lebih. Allahumma ighfir lahu warhamhu. Anu latah mengirim stikeran kali itu. Allahumma ighfir lahu tidak boleh. Tidak boleh. Orang Kristen tidak, orang Yahudi, orang Nasrani, orang kafir tidak boleh didoakan Allahumma ighfir lahu, baik stiker maupun doa langsung. Hanya cukup innalillahi. Kalau ditanya, kenapa kamu mendoakan orang kafir? Stikerna ayana nu kitu hungkul. Nah, sama duka tanya sama alasan gitu mah. Barangkali mungkin dimaksur ya, dimaafu anhu mungkin ya. Tapi sebaiknya tidak. Memang orang sakit yang bacaan apa? Bahasa Daud dan Amsal. Ada beberapa hadis. Bacaan itu Ada yang syafaqallah. Ada yang Allahumma rabban nas adhibil ba'sa isfi anta syafi la syifaan illa syifa'uk syifaan la yughadiru saqama. Yang ketiga Allahumma shfihi, sebagaimana dalam hadis ketika Nabi minta kesembuhan untuk Sa'ad, Allahumma shfi Sa'dan, Allahumma shfi Sa'dan, Allahumma shfi Sa'dan. Itu doa Nabi. Sebut namanya. Kalau mau yang ringan tadi Allahumma shfi Sa'dan, Allahumma shfi Sa'dan, kan nama orangnya Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi mengakhirnya misalkan Allahumma shfi, sebutkan namanya Allahumma shfi. Itu yang paling ringan, Allahumma shfi, sebutkan namanya. Tidak perlu paham domir kalau itu. Kalau yang syafaqallah kan mesti domir. Ka untuk laki-laki, syafaqi untuk perempuan, syafahu untuk dia laki-laki, syafaha untuk dia perempuan, syafahu untuk mereka banyakan, syafakum untuk kalian laki-laki banyakan, syafaquna untuk kalian banyak perempuan, syafahuna untuk mereka banyak perempuan. 14. Wayahna 14 disesuaikan. Tapi kalau Allahumma shfi tidak perlu pakai domir karena isminya domir anta ke Allah. Ya Allah sembuhkan Sa'ad. Ya Allah sembuhkan Sa'ad. Tinggal ganti namanya aja. Allahumma shfi kita. Allahumma shfi fulan. Allahumma shfi fulan. Cukup itu. Kalau mau yang singkat. Ada lagi yang panjang tadi Allahumma rabban nas adhibil ba'sa. Ada lagi Allahumma inni as'aluka Allahumma shfi mulyono. Allahumma shfi mukidi misalkan. Allahumma shfi dan seterusnya. Itu beda-beda silakan. Ada lagi yang Allahumma ini as'aluka ya Rabbal Arsyil Azim. Itu ada yang panjang, tapi saya jangan pakai yang itu. Pakainya Allahumma rabban nas adhibil ba'sa. Ataupun yang tadi doa Sa'ad, Allahumma shfi Sa'dan, Allahumma shfi Sa'dan, doa Rasul untuk Sa'ad. Ada lagi ungkapan la ba'sa tahurun insyaallah. La ba's tahurun insyaallah. La ba's itu enggak apa-apa. Insyaallah menjadi kifarat. La ba'sa tahurun insyaallah, tidak apa-apa buatmu karena itu menjadi kifarat bagimu. Jadi itu. La ba'sa tahurun insyaallah. Tapi kalau orang yang tersinggungan juga didoain gitu mungkin enggak ini juga. Waduh, ini sakit saya berarti kifarat ini. Padahal cuma doa ini. Disangkanya menghukumi padahal bukan, itu doa saja. La ba'sa tahurun insyaallah. Di sini ada hadisnya kalau tidak mungkin di nomor berapa gitu. Saya lupa hadisnya. Nantilah bisa pas babnya sampai insyaallah. Kemudian petunjuk Rasulullah SAW terkait dengan beberapa hal ya, baik itu ada hajat, ada keperluan atau sapa dan sebagainya. Kalau ini tuh, kalau terang ada itu enggak? Terab itu tidak ada doanya.
Terap tidak ada doanya. Kan sama dengan Kalau terapnya habis makan mah alhamdulillah aja. iya. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Tapi ada doa yang selain doa itu dari Nabi SAW yang faedahnya lebih banyak dari itu. Kata Nabi, yang baca doa ini dosa-dosanya akan diampuni. Ghafarallahu min dzambi. Doanya begini setelah makan. Alhamdulillahilladzi at'amani hadzal ta'am wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Segala puja bagi Allah yang telah memberikanku makan dan memberikanku rizki tanpa daya dan upaya dariku. Kata Nabi, yang baca doa ini dosa-dosanya akan diampuni. Hadisnya banyak dan hadisnya sahih. Maka kalau mau silahkan rubah doa pada makannya dengan doa ini supaya dapat plusnya, supaya dapat plus-plusnya. Apa itu? Maghfirah dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang tadi alhamdulillah at'amana wa saqana itu doa setelah makan saja, fungsinya doa setelah makan aja, bersyukur. Tapi kalau yang ini bersyukur plus diberikan ampunan maghfirah dosa-dosa yang telah kita lakukan. Singkat kok doanya, alhamdulillahilladzi at'amani wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikanku makan, mengasih aku rezeki tanpa daya upaya aku sedikit pun. Jadi semacam bentuk kepasrahan dan syukur kepada Allah. Karena hakikatnya kita bisa makan itu bukan karena kita punya duit, betul. Orang kadang megang uang, tapi makanan nggak dapat, ada seperti itu. Tiba-tiba nyari nasi goreng tutup semua, nyari bakso ke araya, nyari sate ke araya. Tiba-tiba selera kita ngedown, nggak ada selera sama sekali. Uang ada, tapi makan nggak bisa. Tiba-tiba nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu, nggak boleh makan, nggak boleh makan itu. Maka kita bisa makan itu sejatinya adalah karena kekuasaan dan daya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang memampukan kita beli beras Allah, yang memampukan kita punya uang beli makan juga Allah, yang memampukan bisa beli minuman juga Allah. Kadang uangnya ayah tapi nomor cai itu ayah, ataupun uangnya ada tapi cainya peceklik, semuanya itu Allah SWT. Sekali lagi, kita bisa makan, kita bisa minum, sejatinya adalah karena Allah Subhanahu wa taala yang mendatangkan, memudahkan itu kepada kita, bukan karena yang lain. Ketika berbuka puasa itu juga Doanya buka puasa lain lagi. Alhamdulillahilladzi zahaba az-zama wa abtalatil uruq wa sabatal ajru insyaallah. Tapi boleh juga Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Boleh itu. Tapi kalau yang dalam hadis doa buka puasa itu zahaba az-zama wa abtalatil uruq wa sabatal ajru insyaallah. Itu doa buka puasa. Insyaallah itu doa itu yang diajarkan Rasulullah. Justru yang Allah malakasum itu perlu dicari riwayatnya. Perlu dicari riwayatnya. Nah ini doa-doa Nabi SAW terkait dengan makan ya, dan minum. Kemudian setelah itu Nabi SAW mengajarkan kita apabila kita punya hajat, punya keinginan, punya rencana, maka lakukanlah awal mula dengan 2 rakaat. Mau bikin rumah, minta dulu petunjuk sama Allah, 2 rakaat dulu. Minta petunjuk, bikin rumah di mana nih pasnya? Bikin sumur di mana nih pasnya? Bikin toko di mana nih pasnya? Buka dagang di mana nih pasnya? Minta dulu kepada Allah. Idza hamma ahadukum bil amri, jika seorang punya keinginan terhadap suatu urusan, falyarka rakaatain, lakukan dulu dengan 2 rakaat. Mulai dulu dengan 2 rakaat. Min ghairil faridah, yang bukan faridah, bukan salat fardu maksudnya, salat sunnah. Kemudian bacalah doanya. Di sini doanya doa istikharah. Doanya Allahumma inni astakhiruka bi ilmika, ya Allah aku istikharah dengan ilmumu dan minta petunjuk ilham lah gitu ya, dengan keutamaanmu. Itu namanya doa istikharah. Kita mau menamakan sholat hajat silahkan, mau menamakannya sholat istikharah silahkan, mau menamakannya apapun silahkan. Karena penamaan itu kan datang belakangan. Hajat, tarawih, mutlak, syukril wudu, kemudian istikharah, itu penamaan-penamaan itu datang belakangan.
Tapi bahasa hadisnya mah barang siapa yang punya hajat, punya rencana, sholat 2 rakaat. Satu. Yang kedua, barang siapa yang dipusingkan oleh urusan dunia, sholat 2 rakaat. Dalam hadis lain, tidak ada urusan apapun yang membuat Rasul jadi pikiran kecuali Rasul mensolat 2 rakaat dulu. Jadi urusan apapun yang membuat kita ini berpikir, membuat kita ini galau, gundah, ambil 2 rakaat. Maka sholat itu solusi segala macam. Kadang-kadang kita rapat, alot, ya, kadang-kadang kita berpikir keras, nggak keluar solusi itu. Ambil 1 rakaat, Allahu Akbar. Pas sudah salam tuh, oh ini aku udah nama kia, gitu. Sudah salam baca doa. Sudah salam baca doa silakan, nggak baca juga silakan. Ada doa sholat sunnah ini. Sholat sunnah, mau baca doa silakan, mau tidak juga silakan. Tapi Nabi mengajarkannya, bacalah doa istikharah itu. Jadi kesimpulannya, apapun urusan dunia kita itu yang membuat kita ini berpikir atau galau atau gundah atau bingung mau ngapain ataupun mau sesuatu yang ingin kita lakukan, ambil 2 rakaat. Mau namain sholatnya apa terserah. Karena hadisnya begitu. Dalam hadis di sini, ketika Rasul ingin sesuatu, sholat 2 rakaat. Ketika Rasul berpikir sesuatu, sholat 2 rakaat. Ketika Rasul disibukkan dengan urusan dunia, sholat 2 rakaat. Nah itulah sholat-sholat yang dilakukan Nabi SAW. Mau namain sholatnya apa terserah. Gitu. Makanya niat itu saya mah lebih pro ke yang tidak melafazkan, karena sholatnya banyak. Iya. Ayat 15 sholat wajib dan sunnah plus wajib dan sunnah mungkin 20. Kalau harus dihafalkan setiap niatnya akan repot juga. Makanya saya sepakat dengan jumhur ulama, niat itu mahalluhal qalb, niat itu tempatnya di hati. Tapi Syafi'iyah menambahkan, bagi orang yang ragu mengucapkannya silahkan ditalafuzkan, silahkan dilafazkan. Bagi yang sudah yakin nggak perlu. Saya sudah yakin zuhur, Allah langsung. Tapi kalau masih ragu, kalau itu asal lohor, lohor, Allah, niat. Imam Nawawi mentaklik, mengomentari pendapat gurunya yaitu Imam Syafi'i. Kenapa talafuz niat? Kata beliau, bagi orang yang yakin mah langsung saja. Bagi yang tidak yakin atau merasa ragu, maka perlu talafuz niat. Makanya untuk orang awam bagusnya melafazkan niat. Untuk orang yang sudah naik level itu apa? Kalau bahasa Inggris itu ada intermediate, ada apa? Advance lah. Kalau yang sudah advance langsung. Ya. Kalau masih awam silahkan pakai talafuz niat. Kalau sudah thalabul ilmi, sudah ngajinya lama, sudah belajar, sudah paham, langsung saja takbiratul ihram, niatnya sudah mancep di dalam hati. Tidak perlu ditalafuzkan. Tapi bagi yang ragu, masih merasa awam, aduh saya ini ragu nih sholatnya. Kadang-kadang bayangan ketika mau sholatnya antara sholat iya pabaliut lah. Nah, niatkan nawaitu atau sholli fardhu subhi rakaatain silahkan. Tapi harus istiqomah yang talafuz niat itu. Setiap dia melakukan sholat sunnah yang banyak itu, silakan cari niatnya. Istiqoroh kumahiyat, itu bisa. Ya. Nah hari istiqoroh bisa langsung takbir, ayat subuh itu bisa. Nah, kenapa? Gitu. Sholat hajat bisa langsung prung, kenapa sholat yang lain mesti talafuz dulu? Maka Imam Nawawi pun ngasih komentar kepada pendapat Imam Syafi'i bahwasanya yang mentalafuz itu awam, yang memang masih ragu dengan ibadahnya. Yang sudah talabul ilmi, yang sudah paham agama, tidak usah membaca itu. Ya, makanya kita tidak pernah menyalahkan, tetapi tadi tempatnya. Bagi yang sudah muta'alim sebaiknya langsung. Bagi yang masih awam silahkan ditalafuz niatnya. Ya, jadi kesimpulan dari poin ini adalah Rasulullah SAW senantiasa sholat 2 rakaat di setiap ada keinginan. Ingin kuliah di mana, sholat 2 rakaat. Ingin nikah dengan siapa, sholat 2 rakaat. Ingin nikah lagi dengan siapa, sholat 2 rakaat. Ya, ingin belanja, sholat. Ingin buka toko, sholat. Ingin buka item bisnis yang baru, sholat 2 rakaat. Maka itulah yang disebut dengan minta tolonglah kepada Allah dengan sholat itu salah satunya. Khawatir juga, jelas takut atau khawatir, takut, ragu, sholat 2 rakaat. Makanya Rasul mengajarkan kalau mau safar tuh namanya ada sunnah safar, jarang kita praktekkan itu. Sholat sunnah safar itu 2 rakaat sebelum berangkat, itu perlu. Karena dulu orang Quraisy, orang kafir Quraisy, kalau mau safar mau dinasib dulu, pakai panah,
Nanti panahnya kalau ngarah ke utara jalan, kalau ke selatan nggak jadi. Itu namanya bil ansab wal azlam, ngundi nasib pakai itu. Nah, sekarang kita sudah berganti tradisi, ada agama kita, ajaran kita, setiap mau berangkat sholat 2 rakaat. Mau ke Jogja sholat dulu 2 rakaat. Mau ke Dieng mau tambah jauh kan 2 rakaat. 2 rakaat. Jadi Rasul itu mengajarkan kita namanya sunnah safar, sholat 2 rakaat sebelum safar. Demikian yang bisa disampaikan, mudah-mudahan kita dapat menjadikan sholat sebagai penolong kita. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Dalam Al-Qur'an Al-Karim. Apapun keinginan kita, hajat kita, kahayang kita, mulailah dengan 2 rakaat. Nanti yang selebihnya Allah yang atur itu. Allah yang memberikan keyakinannya, memberikan ilmunya, memberikan petunjuknya, memberikan jalan untuk melaksanakan itu. 2 rakaat sebelum segala sesuatu. Walaupun subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.